Yesi Tania Yolanda dengan NIM 19024 1. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna. Jelaskan maksud tersebut. Nah, manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna ini yaitu dikarenakan manusia itu memiliki otak yang berfungsi dengan baik, yang dimana dapat difungsikan dengan baik sebagaimana mestinya. Manusia dapat berpikir, dapat menulis, dapat membaca, dan juga manusia diciptakan dengan organ tubuh yang sempurna. Dua, perasaan merupakan data rasa jasmani dan rohani. Jelaskan apa yang dimaksud dengan daya rasa jasmani dan rohani tersebut, dan jelaskan pula contoh daya rasa rohani. Nah, perasaan dikatakan juga sebagai sumber daya rasa jasmani dan rohani. Daya rasa jasmani berkenaan dengan tubuh, sedangkan daya rasa rohani ini berhubungan dengan moral yang ada pada manusia. Nah, contoh daya rasa rohani ini yang pertama ada daya rasa intelektual. Nah, ini berkaitan dengan pengetahuan. Yang kedua, daya rasa estetis. Hal ini berkaitan dengan seni. Yang ketiga, daya rasa etis, yaitu yang berkenaan dengan kelompok, masyarakat, atau koperasi. Manusia merasakan kehidupan orang lain. Nah, contohnya adanya perasaan tentram atau damai bila kita mendekat kepada Tuhan, dan ada perasaan gelisah bila kita menjauh dari Tuhan. Mungkin sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Saya Puspa Purnamasari dengan NIM 19024 Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3, yakni jelaskan tentang ajaran eksistensialisme dari Soren Kierkegaard yang berkaitan dengan manusia. Nah, jadi eksistensialisme ini merupakan gerakan filosofis yang menganut paham bahwa tiap orang itu harus menciptakan makna di alam semesta. Nah, adapun di sini eksistensialisme ini berasal dari kata eksistensi dengan akar katanya yaitu ex, keluar, dan sistensi yang artinya berdiri. Nah, oleh karena itu, kata eksistensi ini dapat diartikan yakni manusia itu berdiri sebagai diri sendiri dan manusia itu sadar bahwa dirinya itu ada. Nah, adapun di sini pelopor dari gerakan ini adalah Soren Kierkegaard yang baginya manusia yang terpenting dan utama itu adalah keadaan dirinya atau eksistensi dirinya. Nah, dalam keberadaannya tersebut, eksistensi manusia itu bukan statis, melainkan menjadi atau dinamis. Nah, yang secara implisit itu di dalamnya terjadi perubahan dan perpindahan dari kemungkinan pada tingkat kenyataan. Nah, dalam perkembangannya juga, dinamika eksistensi manusia sendiri ini terjadi dalam kebebasan. Dengan demikian, eksistensi manusia ini berada dalam kebebasan karena manusia itu dihadapkan pada pilihan-pilihan dalam kehidupannya. Nah, dalam menghadapi pilihan-pilihan tersebut, manusia itu tidak dapat menghindarinya. Nah, ini karena pada kenyataannya, manusia itu akan selalu menghadapi tuntutan untuk dapat mengambil keputusan tersebut. Nah, lebih lanjut di sini Soren dia mengatakan bahwasannya manusia yang dapat mengambil keputusan itu merupakan suatu bentuk eksistensi manusia yang sebenarnya. Nah, sebaliknya, apabila manusia itu tidak dapat memberikan putusan yang tegas, maka hal tersebut merupakan bentuk suatu eksistensi yang tidak sebenarnya atau bisa dikatakan sebagai suatu eksistensi yang semu. Di sini Kierkegaard juga mengklasifikasikan eksistensi itu menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu estetis, kedua etis, dan yang ketiga yaitu religius. Nah, ketika kita menelaah lebih dalam terhadap ketiga bentuk eksistensi yang dikemukakan oleh Soren Kierkegaard tersebut, nah maka dapat dikatakan bahwa Soren ini berbeda dengan kaum eksistensialis lainnya yang mengesampingkan keberadaan Tuhan atau dengan filsuf eksistensialisme yang pada umumnya itu dapat dikatakan ateis. Nah, jadi oleh karena itu, bagi Soren ini agama itu merupakan sebagai suatu hal yang penting untuk pembentukan pemahaman dan penghayatan teologis untuk mencapai Allah. Di sini juga ada beberapa pokok-pokok filsafat eksistensialisme ini, diantaranya yang pertama itu menganggap bahwa hanya manusialah yang bereksistensi. Nah, jadi eksistensi itu merupakan cara khas manusia untuk mengada. Perhatian utamanya itu diarahkan pada manusia dan oleh karena itu
filsafat ini bersifat humanistik. Nah, yang kedua yaitu bereksistensi itu harus diartikan secara dinamis. Pengertian berekstensi itu berarti bahwa manusia itu menciptakan dirinya secara aktif, berbuat, menjadi, dan merencanakan. Nah, jadi dalam hal ini, seperti yang kita ketahui, semakin majunya perkembangan teknologi dan juga komunikasi itu, maka kita harus dapat menyesuaikan eksistensi kita itu dengan perkembangan yang saat ini sedang terjadi. Nah, yang ketiga yaitu manusia itu ditinjau sebagai suatu yang terbuka, dan manusia itu adalah realitas yang belum selesai, yang masih harus dibentuk. Jadi di dalam hal ini kita sebagai manusia itu harus membentuk diri kita atau jati diri kita untuk lebih baik ke depannya lagi dibandingkan pada masa-masa sebelumnya atau hari-hari sebelumnya. Nah, yang keempat ini, filsafat ini memberi tekanan pada pengalaman yang konkret yang berbeda-beda. Nah, mungkin itulah tadi yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan terkait pertanyaan nomor 3. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Susi Susanti, NIM 1924148. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kebutuhan manusia dan bagaimana caranya agar kebutuhan ini terpenuhi. Baik, di sini jenis-jenis terbagi menjadi 4. Yang pertama, kebutuhan menurut tingkat kepentingan atau intensitas. Yang dimana tingkat kepentingan intensitas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer, yang dimana kebutuhan ini kebutuhan yang sangat mutlak yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Contohnya makan, minum, dan rumah. Nah, kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer, seperti alat rumah tangga, alat-alat sekolah, dan kendaraan sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan tambahan yang berupa barang-barang mewah, misalnya seperti perhiasan, mobil mewah, villa, dan lain sebagainya. Nah, jenis yang kedua yaitu menurut waktu, yang dimana menurut waktu ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi, misalnya seperti seorang yang lapar kebutuhannya harus dipenuhi, misalnya makan dan minum. Yang kedua, kebutuhan kelak, yang dimana kebutuhan kelak ini kebutuhan yang dipenuhi untuk keperluan yang akan datang, misalnya seperti kita menabung untuk kebutuhan kelak, misalnya kita ingin naik haji dan lain sebagainya. Yang ketiga, menurut subjek, yang dimana menurut subjek ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan individu, yang dimana kebutuhan individu adalah kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi atau individu. Contohnya seperti pelajaran membutuhkan buku atau alat tulis. Yang kedua, kebutuhan bersama, yang dimana kebutuhan bersama ini kebutuhan untuk memenuhi keperluan kelompok atau bersama. Nah, contohnya seperti kegiatan sikambling, kegiatan pramuka, kegiatan olahraga, basket, voli, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah alat pemuas kebutuhan. Nah, alat pemuas kebutuhan ini terdapat menjadi 2, yaitu barang dan jasa. Misalnya contohnya seperti barang ekonomi. Barang ekonomi yang pertama makanan, pakaian, minuman, dan lain sebagainya. Sedangkan barang bebas, sinar matahari dan udara. Barang konsumsi misalnya seperti nasi, pakaian. Sedangkan barang modal seperti kayu untuk meja. Baik, yang terakhir adalah sumber daya, yang dimana sumber daya ini menghasilkan barang-barang dan jasa diperlukan sumber daya. Dengan menggunakan sumber daya ini, produksi dapat dihasilkan barang-barang dan jasa, misalnya seperti sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya manusia, misalnya seperti tenaga kerja dari umur 15 tahun sampai 65 tahun. Yang ketiga adalah modal. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara terpenuhnya kebutuhan tersebut, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, dengan cara membuatnya sendiri. Nah, di mana di sini yaitu mencari sendiri. Misalnya seperti pada saat kita kelaparan, yang pasti kita akan memerlukan makanan dengan cara memburu hewan dan lain sebagainya, di mana yang hasil buruan itu kita makan dan lain sebagainya. Yang kedua, caranya dengan meminta. Nah, di sini kita juga bisa memperoleh apa yang kita butuhkan dengan cara meminta kepada orang lain. Dengan adanya bantuan orang lain, kita memperoleh apa-apa yang kita inginkan. Adapun di situ ada timbal baliknya, yang dimana orang memberi sesuatu, kita berterima kasih dan timbal baliknya seperti itu juga. Yang ketiga caranya yaitu yang paling efektif dan efisien, yaitu dengan cara menukarkan. Nah, cara ini adalah cara yang dimana pemasaran telah dijalankan dan memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Jika kita ingin memiliki sesuatu, maka kita akan juga memberikan sesuatu yang dianggap bernilai bagi orang lain. Terima kasih.
Baik, saya Muhammad Muawwarul Ihsan Pasmawan, NIM 1024197 akan melanjutkan penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan nilai dan sistem nilai dan bagaimana hubungannya dengan manusia. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk dalam masyarakat. Nilai dapat dijadikan dasar timbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Sedangkan sistem nilai adalah konsep atau gagasan menyeluruh mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang atau anggota masyarakat, tentang apa yang dipandang baik, berharga, penting dalam hidup, serta berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan masyarakat. Lalu, apa hubungannya dengan manusia? Tentunya, antara nilai dan sistem nilai mempunyai hubungan yang erat dengan manusia. Seperti kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial yang tidak selamanya dapat hidup sendirian. Oleh karena itu, setiap individu sebisa mungkin dapat berbaur dengan individu yang lain. Keberbauran manusia dalam satu komunitas tertentu tidak luput dengan adanya aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku serta sebuah nilai yang mengiringinya. Dengan adanya nilai inilah, seseorang dapat dikatakan baik atau dianggap sebaliknya. Oleh karena itu, manusia dalam kehidupannya harus dapat memanusiakan manusia lain, agar manusia tersebut dapat memiliki nilai atau arti yang baik bagi manusia lainnya. Tidak hanya itu, nilai juga dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dan selalu dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku yang didasarkan kepada keadaan yang utuh atau objektif. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Andika Wahyu Brandita dengan nomor induk mahasiswa 19.24181. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya adalah apa yang saudara ketahui tentang hak-hak manusia dan jelaskan secara rinci hak-hak tersebut. Yang pertama adalah hak manusia. Hak manusia atau yang disebut juga dengan hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk hidup. Hak ini perlu dijunjung tinggi karena berkaitan secara langsung dengan harkat dan martabat manusia. Hak-hak ini diantaranya adalah yang pertama, hak untuk hidup. Dalam hal ini, manusia berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua adalah hak untuk melanjutkan keturunan. Dalam hal ini, manusia berhak untuk membentuk suatu keluarga dengan tujuan untuk melanjutkan keturunannya. Yang ketiga adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Dalam hal ini manusia berhak untuk memperoleh pendidikan formal dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang keempat adalah hak untuk mendapatkan perlakuan sama di mata hukum. Manusia berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum dan mendapatkan perlindungan, pengakuan, dan mendapatkan pekerjaan. Yang kelima adalah hak untuk memilih agama. Dalam hal ini, manusia berhak untuk memilih agamanya yang diakui di negaranya. Selanjutnya adalah hak untuk memperoleh kebebasan berpendapat. Manusia dalam hal ini berhak untuk menyatakan pendapatnya di muka umum. Kemudian yang selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari berbagai ancaman. Selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Dalam hal ini manusia berhak untuk mendapatkan kesejahteraan atau dijamin kesejahteraannya seperti halnya mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan sosial dan sebagainya. Yang kedua adalah hak undang-undang. Hak undang-undang adalah hak yang melekat pada manusia karena diberikan dan diatur oleh undang-undang. Hak ini tidak langsung berkaitan atau berhubungan dengan harkat dan martabat manusia. Hak ini muncul setelah manusia lahir. Hak tersebut diantaranya adalah hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam pemilu. Selanjutnya adalah hak atas upah yang layak dalam pekerjaan atau dalam suatu hubungan kerja. Selanjutnya adalah hak atas santunan kecelakaan. Yang terakhir adalah hak untuk menjadi PNS. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.